kita. Tapi sebelum itu kakak ajak semuanya untuk duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita semua sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah dan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pasukan Kristus, siap! Yes, 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 Yesus memang sip. Kita nyanyikan lagu kita yang berjudul Dari Terbit Matahari. Ayo kita sama-sama semangat untuk menyanyi, untuk memuji muliakan nama Tuhan. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya
memberikan persembahan kita. Selagi kita memberikan persembahan kita, kita nyanyikan Allah itu baik. Firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita semua nyanyikan sama-sama Ku Mau Cinta Yesus. Sudah memuji Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, cerita tentang keajaiban Tuhan Yesus. Semuanya duduk manis, kita akan sama-sama berdoa. Semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama untuk mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua di dalam kami mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan kembali melihat bagaimana keajaiban Tuhan di dalam pelayanannya. Apalagi yang Tuhan Yesus kerjakan di dalam pelayanannya. Pada waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko,
mendengar bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan mereka semua keluar dari rumah mereka. Mereka penasaran, seperti apa Tuhan Yesus. Mereka mau mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus. Mereka bahkan ada banyak orang-orang juga yang mau minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Semuanya keluar dari rumah dan semua datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga ada begitu banyak orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan, Tuhan Yesus mau dalam perjalanannya di kota Yeriko, banyak orang yang mengikutinya. Dari belakang banyak orang yang mengikuti, bahkan di pinggir-pinggir jalan sudah banyak orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus dan mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mereka mau mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus. Dan juga di situ di kota Yeriko ada satu orang. Orang ini adalah orang yang sangat kaya raya. Dia punya jabatan adalah kepala pemungut cukai. Nah, kepala pemungut cukai ini dia punya rumah yang begitu besar. Dia punya pelayan-pelayan yang banyak di rumahnya. Dia punya segalanya di rumah. Duitnya banyak. Pokoknya dia kaya raya. Pada waktu dia duduk-duduk santai di rumahnya, dia kaget, dia lihat di jalan. Oh, kenapa itu di jalan ramai sekali? Ada apa di jalan ini kok ramai? Siapa yang datang ke kota kita? Siapa yang datang ke Yeriko sehingga semua orang-orang datang semua? Akhirnya orang kaya ini tanya kepada pelayannya. Pelayan, kesini dulu. Iya Tuhan, ada apa Tuhan? Ada apa di jalan? Kenapa begitu ramainya di jalan itu? Akhirnya pelayannya menjawab, Oh Tuhan, itu ada namanya Yesus. Tuhan Yesus datang ke kota kita. Dan semua orang mereka mau mendengar tentang ajaran Tuhan Yesus. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah Mesias. Dia adalah juru selamat manusia, Tuhan. Semua orang yang datang kepada Yesus, dia mengalami pertolongan. Bahkan orang-orang yang sakit, baik itu sakit lumpuh, saat dia datang kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus jamah, dia mengalami kesembuhan. Dia bisa berjalan. Kemarin ada orang yang buta, dia berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, sembuhlah karena imanmu. Dan dia tiba-tiba bisa melihat, Tuhan. Hah? Benarkah seperti itu? Iya, Tuhan. Aduh, penasaran aku seperti apa sih Yesus itu? Udah kalian di sini, aku mau ikut juga, aku mau melihat seperti apa sih Yesus itu? Seperti apa yang namanya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang adalah juru selamat manusia. Seperti apa dia itu kok bisa menyembuhkan orang sakit? Bahkan orang lumpuh dia bisa berjalan, orang buta dia bisa melihat. Aku mau melihat Tuhan Yesus. akhirnya orang kaya ini yang ternyata adalah namanya Pak Sakius. Pak Sakius ini penasaran seperti apa Tuhan Yesus. Akhirnya dia keluar dari rumahnya dan dia berjalan. Dilihatnya di jalan begitu banyak orang. Berbondong-bondong orang mengikuti Tuhan Yesus. Dan di pinggir jalan begitu banyak orang-orang yang menantikan Tuhan Yesus juga. Dia berusaha. Nah, dia nggak bisa melihat seperti apa Tuhan Yesus itu. Karena apa? Karena badannya sangat pendek. Pak Sakius ini badannya pendek sekali. Tidak sama dengan orang-orang yang ada di kotanya. Dia pendek. Sehingga di saat dia mau melihat Tuhan Yesus, dia tidak bisa melihat. Dia berusaha. Dari jalan dia lari-lari. Dia berusaha melihat seperti apa sih Yesus itu. Karena ketutup dengan orang banyak, orang-orang yang ada di sekitarnya begitu tinggi-tinggi, sehingga dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Dia sudah berusaha. Pak, permisi, aku mau melihat seperti apa sih Yesus itu. Tetapi nggak ada orang yang memberi jalan. Dia berusaha, dia berpikir, Bagaimana caranya ya supaya aku bisa melihat seperti apa Yesus itu? Aduh, nggak ada orang yang memberi jalan kepadaku. Padahal aku pengen sekali ketemu dengan namanya Yesus. Pengen sekali
melihat Tuhan Yesus. Akhirnya dia berpikir keras. Hah? Tuhan Yesus kan lewat jalan ini. Di depan sana ada pohon besar. Nanti kalau Tuhan Yesus melewati jalan ini, dia pasti akan melewati pohon besar itu. Sebaiknya aku akan berlari terlebih dahulu mendahului rombongan ini, dan aku akan naik ke atas pohon dulu. Karena di atas pohon itu nanti aku pasti akan bisa melihat Tuhan Yesus. Akhirnya Zakheus ini dengan idenya yang dia miliki, dia langsung berlari dan berlari dia. Dia meninggalkan rombongan Tuhan Yesus tadi, dia berlari duluan karena dia tahu Tuhan Yesus pasti akan melewati jalan yang ada di depan itu. Dia berlari dan berlari sampailah dia di pohon besar yang dia maksud. Pohon itu adalah pohon ara, begitu besarnya pohon itu. Dengan terengah-engah, aduh, pasti Tuhan Yesus nanti akan lewat sini. Aku harus naik pohon ini, kata Zakheus. Aku harus naik ke atas pohon itu. Akhirnya Zakheus dengan bersusah payah, dia naik pohon, dia naik karena badannya pendek. Begitu susahnya dia naik pohon itu. Tanpa dia berpikir nanti diolok orang atau apa. Dia nggak berpikir itu. Yang dia pikirkan satu, saya harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya harus melihat Tuhan Yesus itu seperti apa. Dia berusaha naik pohon. Sampailah dia di atas pohon dan dia cari dahan yang besar untuk dia bisa duduk dan dia bersandar. Akhirnya Zakheus bilang, Disinilah aku akan bisa melihat Tuhan Yesus seperti apa. Karena nanti sebentar lagi Tuhan Yesus akan melewati jalan ini. Zakheus duduk dengan jantungnya berdebar-debar. Pada waktu Zakheus melihat rombongan itu semakin dekat, rombongan Tuhan Yesus semakin dekat. Begitu orang-orang ramai mereka semakin berjalan dan perjalanan dari rombongan Tuhan Yesus semakin mendekati pohon di mana Zakheus sedang duduk. Jantungnya semakin berdebar-debar. Aku akan melihat seperti apa Yesus itu. Jantungnya semakin kencang berdebar-debar. Kemudian dia semakin rasa sukacita itu memenuhi hatinya. Aku sebentar lagi akan melihat Tuhan Yesus. Rombongan Tuhan Yesus semakin dekat dan semakin dekat. Pada waktu rombongan Tuhan Yesus semakin dekat, Zakheus melihat. Yang mana ya Tuhan Yesus? Oh, itu Tuhan Yesus yang itu. Itu pasti Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus yang sementara sambil jalan, sementara mengajar. Waktu Zakheus semakin memperhatikan, oh itu Yesus. Oh luar biasa, Yesus inilah Yesus. Pada waktu dia sedang bersuka cita, tiba-tiba kaget dia. Zakheus kaget. Kenapa Yesus berhenti pas di bawah pohon? Aduh, kenapa Tuhan Yesus berhenti di bawah pohon ya? Di bawah pohon ini. Tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti dan Tuhan Yesus lihat ke atas. Melihat di mana Zakheus sementara duduk di atas pohon. Dan Tuhan Yesus katakan seperti ini. Zakheus, turunlah. Hari ini aku mau singgah ke rumahmu. Zakheus kaget. Zakheus kaget dia. Tuhan Yesus mau singgah ke rumahku. Tuhan Yesus mau bertamu ke rumahku. Begitu bahagianya hatiku. Zakheus begitu senang saat mendengar bahwa Tuhan Yesus mau bertamu ke rumah Zakheus. Dan Zakheus langsung berusaha, langsung dia turun dari pohon. Dan dia katakan, Tuhan Yesus mau singgah ke rumahku. Ayo silakan Tuhan. Begitu senangnya Zakheus menerima Tuhan Yesus untuk bertamu ke rumahnya. Nah, pada waktu mereka sementara berjalan menuju rumah Zakheus, orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang tidak senang, dia katakan seperti ini, berbisik-bisik mereka katakan, Kenapa Yesus mau singgah ke rumah orang yang berdosa? Kenapa Tuhan Yesus? Yesus mau
mau bertamu ke rumah Sakius, karena Sakius ini dia dibenci oleh banyak orang yang tidak suka dengan Sakius, karena dia adalah pemungut cukai yang tidak disukai oleh orang-orang yang ada di kotanya. Tetapi Tuhan Yesus tetap melanjutkan perjalanan, dan Tuhan Yesus tetap menuju ke rumah Sakius. Tibalah mereka di rumah Sakius. Begitu senangnya Sakius, dan Sakius mempersilahkan Tuhan Yesus untuk masuk ke rumahnya. Sakius menyuruh pelayan-pelayannya untuk menjamu Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus masuk. Karena begitu senangnya Sakius, akhirnya pada waktu mereka berbincang-bincang, Sakius bilang begini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku akan membagikan harta, separuh dari hartaku kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada orang-orang yang telah aku peras, kalau aku mengambil pajak lebih dari yang harus kuambil, aku akan mengembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Hati Sakius begitu sukacitanya pada saat Sakius bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga Sakius dengan sukacita pun akan membagikan harta yang dia miliki, separuh harta yang dia miliki kepada orang-orang miskin. Dan kalau dia pernah memeras orang, dia pernah mengambil pajak lebih dari yang harus dia ambil, dia akan mengembalikan 4 kali lipat kepada mereka. Akhirnya Tuhan Yesus berkata seperti ini. Pada hari ini juga Sakius mengalami keselamatan karena dia percaya kepada Mesias, dan dia boleh memberikan separuh dari hartanya kepada orang-orang miskin. Nah, adik-adik, cerita Sakius. Bagaimana Sakius memiliki kerinduan yang begitu dalam untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan di saat Sakius bertemu dengan Tuhan Yesus, Sakius berubah hidupnya. Dia yang dulunya suka memeras orang, dia yang dulunya suka mengambil pajak lebih dari yang harus dia ambil, dia berubah saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa Sakius menerima keselamatan. Walaupun orang-orang di sekitarnya mengatakan Sakius orang berdosa, tetapi di saat Sakius orang yang berdosa ini bertemu dengan Tuhan Yesus, Sakius menerima keselamatan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebesar apapun dosa yang dia telah lakukan, di saat dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengampuni dosanya dan dia akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka keselamatan menjadi bagian kita. Puji Tuhan, demikian cerita kita pada pagi hari ini. Mari kita semuanya akan berdoa. Kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita terus setia menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk selalu memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk kami selalu setia mengikut Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan bagi kami. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam penyertaan Tuhan, ke dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai.
Tuhan Yesus memberkati kita.